Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda Smart Listeners dan juga sahabat Sonora Network di manapun Anda berada? Saya Daryl Adam kembali membuka aktivitas pagi Anda di edisi Senin 20 April 2020 dalam program Smart Motivation. Dan tentunya saya sudah terhubung langsung dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Cultural Consultant, as a Managing Director Capson Asia Servitama Center for Leadership and Organizational Culture, ada Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya dan seluruh dunia untuk yang streaming. Oke, baiklah. Gimana Pak Eloy, keadaan keluarga dan dirimu? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah, puji Tuhan luar biasa sehat Mas Daryl. Baiklah. Kita tidak boleh melupakan banyak hal kecil yang harus kita lakukan untuk beradaptasi di work from home atau PSBB ini ya Pak Eloy, khusus untuk Jakarta dan sekitarnya Pak Eloy ya. Betul. Banyak mungkin yang belum bisa beradaptasi, belum bisa menerima keadaan. Biasanya harus pergi pagi ke kantor, kemudian juga harus pulang di sore hari bahkan juga malam. Tapi sekarang harus bisa menerima kenyataan. Ini sebetulnya hal kecil ya Pak Eloy ya. Ya betul Mas Daryl ya. Hal kecil yang tentunya bisa merubah segalanya. Ini sama dengan benar. Statement yang disampaikan oleh B.J. Fogg PhD, the small change that change everything. Kebiasaan kecil, perubahan kecil yang mengubah segalanya. Nah Pak Eloy, kita sudah sampai ke minggu ketiga pembahasan hari ini. Jadi gak kerasa banget, lama-lama ini jadi besar loh. Dari kecil-kecil 3 minggu udah besar Pak Eloy ya. Besar pembahasannya ya. Betul sekali. Gimana Pak Eloy, silakan awali hari ini Pak Eloy. Baik, terima kasih Mas Daryl dan Smart Listeners dan sahabat Sonora. Kami membahas tema seperti ini dengan tetap sadar ya bahwa kita sedang berperang melawan pandemi COVID-19. Yes. Beserta dampaknya dalam bidang ekonomi Mas Daryl. Sehingga kami sadar banyak saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang kesulitan. Karena entah kena PHK dan mungkin makan hari ini pun ada yang masih berpikir akan datang dari mana. Jadi kami membahas tema seperti ini dengan perasaan kami tetap ikut prihatin, kami membantu apa yang bisa kami lakukan dan kami doakan supaya kita bisa melewati masa-masa ini dalam waktu dekat ya. Bahkan Mas Daryl pagi ini saya sendiri pun sedang merasakan sedih yang sangat mendalam karena putra dari seorang kenalan baik saya pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Padahal ini masih muda ya, seorang itu lagi menempuh ke jenjang doktor S3-nya di UTB. Jadi kepada Pak James dan Bu Titi Tumbuhan kami turut berduka atas kehilangan ya, kepergian Tobias Tumbuhan. Kami doakan Bapak Ibu beserta keluarga besar dan termasuk khususnya istri dari saudara Tobias yaitu saudari Lucia Foni Febriani juga diberikan kekuatan. Amin. Dan diberikan penghiburan oleh Tuhan karena ini masa-masa yang begitu berat untuk dilewatin. Jadi Mas Daryl, saya menyampaikan itu oleh karena ya tadi itu ya, tapi kami selama 3 minggu terakhir kita membahas ini supaya kita tetap ada hope, ada pengharapan untuk tetap kita melangkah maju apapun yang sedang terjadi, karena kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Kalau semua memberitakan mengenai kisah sedih terus, kita lama-lama akan semakin terpuruk. Jadi itulah kenapa kita membahas ini. Selain memang begitu penting, begitu baiknya hasil penelitian dari B.J. Fogg PhD ini, juga memang sengaja supaya kami membawa kita memikirkan hal-hal yang lain selain daripada kesulitan COVID-19 dan
berbagai macam dampaknya yang saat ini sedang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita, Smart Listeners dan sahabat Sonora. Seperti itu Mas Daryl, jadi ini pembahasan kita yang series yang ketiga dan terakhir. Minggu depan kita sudah memasuki bulan puasa juga ya, dan kita akan membahas topik yang berbeda. Seperti itu Mas Daryl. Baik Pak Eloy, kalau boleh saya minta izin Pak Eloy, kita masih tersisa 3 menit. Silakan kita coba review singkat dulu apa yang sudah kita bahas di 2 minggu sebelumnya. Nanti kita akan coba masuk ke kekuatan dari kebiasaan kecil. Silakan Pak Eloy. Baik Mas Daryl, jadi Smart Listeners sahabat Sonora, di dalam pembahasan kita dengan topiknya ini ya, temanya itu tiny habits atau small habits, the small changes that change everything. Itu kebiasaan kecil, perubahan kecil yang mengubah segalanya. Saya belajar banyak dari B.J. Fogg, PhD. Walaupun saya juga belajar banyak mengenai kebiasaan dari Charles Duhigg ya, juga dari bukunya Atomic Habits, dari James Clear, dan juga dari Small Habits, Mini Habits, banyak lah. Tetapi yang kita bicarakan ada 3 hal penting. Yang pertama, apa sih kebiasaan kecil itu, dan emang dampaknya dalam hidup kita apa? Oleh karena apa, Smart Listeners, kita seringkali, termasuk saya, bahkan saya baru terbuka pikirannya secara betul-betul itu memahami kekuatan kebiasaan kecil setelah saya mempelajari beberapa buku ini dan hasil penelitian ini beberapa minggu terakhir. Jadi yang pertama, ujung dari talk show kita ini, saya ingin sekali semua pendengar kita itu benar-benar memahami kekuatan dari kebiasaan kecil itu emang sungguh-sungguh bisa membuat hidup dahsyat luar biasa. Yang kedua, kita membahas formulanya, dan kita sudah mengingat formulanya minggu lalu, yaitu tentang B equals to MAT ya, atau P. Jadi B-nya itu behavior, B-nya itu motivation, A-nya itu ability, lalu T-nya itu triggers atau prompts, yaitu rumusannya. Ya, dan hari ini nanti kita hanya fokus pada triggers atau prompts-nya saja, karena itu membawa kita pada agenda atau sasaran yang terakhir, yaitu praktek. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Yang pertama, apa itu kebiasaan kecil? Kenapa begitu penting? Kalau penting, why? Apa contohnya? Dan hari ini nanti di segmen yang kedua saya akan membahas itu secara mendalam lagi. Yang kedua, rumusannya itu apa? Ya, itu sangat sederhana, dibikin oleh B.J. Fogg. B, behavior, ya, itu adalah perilaku sama dengan motivasi, kemudian ditambah kemampuan, ability, tapi ada yang satu lagi namanya triggers atau prompts, itu adalah pengingat, itu adalah pemicu. Lalu nanti yang terakhir, yuk kita praktek dengan contoh-contoh, banyak contoh yang saya berikan sepanjang sesi kita hari ini. Seperti itu Mas Daryl. Oke, baiklah. Jadi kita tahan sebentar ya informasi detailnya tentang apa dan bagaimana hal yang harus berhubungan dengan prom ini, karena kita akan jeda sesaat. Jadi buat Anda seperti yang ingin bergabung, silakan kami buka line komunikasi sebentar ini hanya di SMS dan WhatsApp 0812 11 12 959. Kita akan coba bahas lebih jauh tentang kekuatan dari kebiasaan kecil, termasuk tentang kekuatan seperti apakah yang harus jadi pertimbangan dan kenapa perubahan kecil itu menghasilkan perbedaan yang begitu besar. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Smart Listeners dan juga Sahabat Sonora Network, kita sudah sampai di edisi yang terakhir ya, di minggu ketiga ini, minggu terakhir, tentang pembahasan dari statementnya B.J. Fogg PhD, yaitu the small change that change everything. Jadi kebiasaan kecil itu adalah perubahan kecil yang bisa mengubah segalanya. Tapi mungkin di sesi kedua ini kita akan coba diajarkan tentang seperti apa sih kekuatan dari kebiasaan kecil. Memang banyak orang yang mengatakan mulailah segala satu hal tuh dari yang kecil gitu loh. Bahkan langkah ribuan mil itu dimulai dari 1 mil yang pertama. Nah, kita akan diberikan banyak contoh-contoh juga agar implementasinya dan juga penjelasannya lebih detail lagi. Yuk langsung kita tanya ke Pak Eloy Zaluku. Pak Eloy, Yes. silakan kita mulai dengan kekuatan dari kebiasaan kecil, Pak Eloy. Thank you Mas Daryl. Smart Listeners, sahabat Sonora, ada seorang aktor Hollywood yang film-filmnya sangat saya sukai karena memberikan pesan moral serta motivasi untuk hidup lebih baik ya. Salah satu orang itu namanya Denzel Washington. Nah, dia pernah berkata kalimat ini, between goal and achievement
are discipline and commitment. Saya ulang, between goal and achievement are discipline and commitment. Artinya, di antara target atau tujuan atau visi yang Anda dan saya tetapkan, dengan pencapaiannya nanti, di tengah-tengahnya itu ada dua kata penting, yaitu disiplin dan komitmen. Ya, jadi beliau bahkan berkata, tambahkan lagi dengan kata konsisten, sehingga ada tiga kata terpenting menurut beliau yang memisahkan antara orang hebat dengan orang yang rata-rata bahkan tidak hebat itu. Yang pertama disiplin, kedua komitmen, ketiga konsisten. Beliau mengatakan, tanpa komitmen Anda tidak akan pernah memulai sesuatu. Jadi memulai sesuatu selama kita work from home seperti ini, apakah itu kita olahraga, apakah itu menulis artikel, apakah itu belajar membuat kue, whatever, itu dimulai dari kata komitmen, kata beliau. Dan dia itu kan menceritakan dari pengalamannya beliau memulai karir sebagai seorang aktor yang kita lihat hebat itu, semua dimulai dari komitmen, menurut beliau begitu. Tapi kemudian tanpa konsistensi tidak ada seorang pun yang pernah menyelesaikan apapun. Jadi komitmen dibutuhkan untuk memulai, konsistensi dibutuhkan untuk mengakhiri. Di tengah-tengahnya katanya itu ada disiplin. Nah, jadi tidak ada pencapaian besar tanpa komitmen, disiplin, dan konsistensi. Nah, apa itu disiplin? Ya, dalam berbagai macam kamus bisa saja ditemukan berbagai macam penjelasan dan definisinya, Mas Daryl. Yes. Tetapi di dalam buku saya yang pertama, Life Success Triangle, saya itu mengatakan bahwa dari sisi motivasi, disiplin itu adalah kemampuan membuat diri sendiri untuk bangun, melakukan sesuatu pekerjaan atau kegiatan dengan sebaik-baiknya ini. Jadi kata sebaik-baiknya penting pada saat sedang tidak suka mengerjakannya. Nah, di saat-saat kita sedang work from home seperti ini, ada teman-teman juga yang selling from home. Ya, betul. Hari Jumat yang lalu saya mengadakan seminar online, Mas Daryl. Itu judulnya adalah Sales Warrior Selling from Home. Karena banyak teman-teman yang tetap harus jualan, tapi jualannya dari rumah. Walaupun memang jualan bagaimana, ekonomi sedang seperti ini terpuruk, enggak juga loh, ada industri-industri yang justru di saat seperti ini sedang mendapatkan keberuntungan. Nah, itu kami bahas hari Jumat lalu, perusahaan-perusahaan apa itu ya. Kemudian termasuk leading from home. Ada teman-teman sebagai supervisor, manager sampai level direktur harus tetap memimpin anggota timnya, tapi ternyata dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan perangkat teknologi telekomunikasi yang ada. Nah, semua ini, smart listeners, sahabat Sonora, membutuhkan yang namanya disiplin, komitmen, dan konsistensi. Dan semua itu adalah menjadi bentuk kebiasaan kita. Nah, jadi kalau kita tidak hati-hati, work from home seperti ini, justru yang terbangun adalah tindakan, perilaku, kebiasaan yang justru nanti ketika kita melewati masa-masa work from home ini, ya kita kembali bekerja seperti biasa, kita terkaget-kaget. Kenapa? Karena selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita sudah terlanjur membangun kebiasaan buruk. Nah, itulah kenapa kita perlu mengerti betul-betul kekuatan dari kebiasaan kecil ini apa yang ternyata kita jangan-jangan sedang membangunnya di rumah beberapa waktu terakhir ini. Nah, jadi saya lanjutkan sedikit lagi ya, Mas Daryl. Silakan, Pele. Seringkali smart listeners kita itu melihat bahwa kesuksesan besar itu menuntut tindakan besar. Entah menurunkan berat badan, meraih target penjualan, membangun bisnis, menulis buku, membangun keluarga yang harmonis bahagia, memenangkan kejuaraan, atau meraih sasaran lain, termasuk di dalam kita melewati masa-masa saat ini, ya. Sementara dalam buku Atomic Habits, tadi saya sempat mention, itu ditulis oleh James Clear, menjelaskan bahwa perbaikan 1% ya, smart listeners, perbaikan 1% loh ya, yaitu sesuatu yang tidak terlalu terasa dampaknya, bahkan kadang tidak terlihat
sama sekali dampaknya. Padahal perbaikan itu dapat jauh lebih berdampak ketika dilakukan secara konsisten. Atau menjadi kebiasaan dalam jangka panjang. Sehingga kata kuncinya ternyata adalah konsistensi ini loh. Jadi membangun kebiasaan itu harus bicara mengenai kata konsistensi. Nah di situ nanti kita mulai berbicara, oh apa hubungan konsistensi dengan apa? Dengan yang namanya tindakan-tindakan kecil. Itulah penelitian dan hasil dari penelitian BJ Fogg. Nah perubahan dari suatu perbaikan yang sangat kecil itu, small listeners, bisa sangat dahsyat hasilnya. Berikut penjelasan matematikanya ya. Sebentar tolong perhatikan. Jadi ini bukan matematika yang sulit. Nah ini cuma bermain hal yang sederhana. Jika Anda bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari saja, 1% lebih baik setiap hari dari diri Anda itu, entah itu lebih disiplin, lebih konsisten, 1% dari yang ada selama ini, maka yang terjadi adalah dalam 1 tahun Anda dan saya itu sudah 37% lebih baik, lebih disiplin, lebih semangat, lebih konsisten dibandingkan 365 hari sebelumnya. Loh kenapa? Gimana hitung-hitungannya? Karena 1% lebih baik setiap hari dikali 365 hari berarti 1,01 kali 365 itu sama dengan 37,38. Jadi kira-kira 37% diri Anda itu sudah lebih baik dengan hanya menjadi disiplin 1% saja. Yang menarik adalah, perhatikan smart listeners, kebalikannya juga berlaku. Jika Anda menjadi 1% lebih buruk saja setiap hari, artinya menjadi lebih tidak disiplin, tidak konsisten, tidak komitmen, maka setelah 1 tahun, artinya 365 hari, Bapak dan Ibu itu menjadi 0% loh itu. Jadi akhirnya itu habis. Kenapa? Karena 1% lebih buruk artinya 0,99 kali 365 sama dengan 0,03. Artinya perbaikan 1% atau perburukan 1% setiap hari membawa dampak besar dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang Bapak dan Ibu smart listeners sama Sonora perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena ini yang seringkali membuat kita tidak terlalu fokus pada hal-hal kecil. Apa itu? Karena jika Anda menabung sedikit uang sekarang, Anda belum menjadi jutawan dalam 1 bulan sih. Jika Anda pergi ke fitness center atau suasana kebugaran 3 hari berturut-turut, bentuk tubuh Anda belum berubah menjadi six pack. Jika Anda belajar bahasa Mandarin selama 4 jam malam ini, Anda belum bisa menguasai bahasa itu. Nah, jadi jika Anda mempelajari satu pasal kitab suci Anda masing-masing misalnya gitu ya, selama work from home seperti ini, ya belum tentu juga Anda dalam 3 hari mampu memahami dan meresponi dampak dari COVID-19 ini. Tetapi kalau itu terus-menerus konsisten dilakukan, dampaknya luar biasa, Mas Daryl. Baik Pak Eloy, izin kita break sesaat ya. Nanti karena pembahasan tentang 3 poin penting yang disampaikan Pak Eloy tadi itu betul-betul jadi satu modal awal ya, seperti dikatakan sama Bung Densel tadi. Ada 3 kata terpenting dalam hidup semua orang hebat, yaitu disiplin, komitmen, dan konsisten. Bahkan ada switching antara komitmen terlebih dahulu, kemudian juga disiplin di posisi tengah, dan konsisten. Karena ini kan imbasnya tadi berhubungan dengan analisa hitung-hitungan matematis yang disampaikan Pak Eloy tadi ya. Kita detailkan nanti di sesi berikut, Pak Eloy, boleh ya? Siap. Seperti dan juga Sobat Sonora Network, Anda jangan kemana-mana. Ini semakin panas pembahasannya karena bicara masalah hal yang berhubungan dengan komitmen, konsistensi, dan juga disiplin. Dan ini yang kadang-kadang jarang untuk dilakukan sekonsisten mungkin. Kami bahas detail di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan juga serta sahabat Sonora. Tadi sudah digambarkan sedikit ya analisa hitungan matematis simpelnya. Jadi kalau kita melakukan banyak sekali kegiatan, minimal 1% deh lebih buruk setiap hari dalam setahun, otomatis Anda akan memperburuk hampir 0, karena 1% lebih buruk selama setahun adalah 0,99 atau 365 sama dengan 0,03. Artinya
Perbaikan 1% atau pemburukan 1% setiap hari membawa dampak besar dalam 365 hari atau 1 tahun. Ini akan berbeda hasilnya ketika kita menerapkan 3 poin penting yang dikatakan sama Bung Denzel tadi. Disiplin, komitmen, dan konsisten. Mungkin saya ingin menanyakan terlebih dahulu Pak Eloy sebelum Pak Eloy lanjut dengan materi berikutnya. Ya, silakan. Nah Pak Eloy, banyak orang yang sudah komitmen kuat ingin melakukan banyak hal. Penjualan dari rumah misalnya, bekerja dari rumah, olahraga dari rumah, yang menurut mereka adalah sebuah hal kecil yang bisa mengubah segalanya. Itu komitmen awalnya. Tapi untuk membentuk sebuah tingkat disiplin yang konsisten, ini kan agak terbilang belum maksimal Pak Eloy. Atau mungkin pahit-pahitnya sulit untuk dilakukan. Nah bagaimana secara mindset dan dihubungkan dengan theocentric motivation, bahwa kesadaran untuk berubah itu sebetulnya penting, walaupun memang harus diawali dari hal kecil untuk mendapatkan hal yang besar Pak Eloy. Wow, this is good. Semua listener sahabat Sonora, itu juga menjadi pertanyaan saya. Jadi waktu saya belajar mengenai hasil-hasil penelitian ini ya, itu sebenarnya awalnya juga untuk saya praktekin dulu ya. Nah itulah yang saya suka dari jawaban B.J. Fogg dan orang-orang lain lah, banyak yang melakukan penelitian dalam hal behavior ini gitu kan ya. Nah pertanyaan tadi dijawab oleh B.J. Fogg saja dengan jawaban behavior itu kan termasuk disiplin, komitmen, konsisten di dalamnya, you know. Nah dia bilang begini, itu nggak bisa kok bertahan lama kalau kita hanya berharap dari M saja, apa itu motivasinya saja. Tetapi harus ada A-nya, ada apa itu ability, kemampuannya. Tapi kalaupun ada kemauan dan kemampuan, nah, saya justru sukanya yang triggers dan prompts itu. Beliau bilang, itu pun juga tidak cukup. Harus ada triggers, harus ada prompts. Apa itu? Harus ada isyarat, pemicu, ajakan untuk bertindak, pengingat, dan sebagainya. Nah, karena kalau kita berkomitmen untuk berolahraga, berkomitmen untuk menulis, ya memang penting, tetapi justru kita mau fokus pada triggers dan prompts-nya ya Mas Daryl, karena minggu lalu dari sisi motivasi dan ability kita sudah cukup membahasnya saya kira. Betul. Sehingga izin Mas Daryl, saya akan masuk di dalam triggers dan prompts ini ya. Silakan. Dan ini sebenarnya minggu lalu kita sudah memberikan pertanyaannya kepada para pendengar kita. Ketika minggu lalu saya mengatakan, ayo ya selama 7 hari ke depan sampai Senin berikutnya, siapa dari semua listeners atau sahabat Sonora yang bisa mengerjakan tugas kecil dari saya? Minggu lalu itu saya mengatakan after I will, setelah saya titik, saya akan titik. Itu inti sebetulnya, salah satu inti penting dari penemuan B.J. Fogg. Nah, jadi nanti kalau ada smart listeners dan sahabat Sonora yang sharing, kabarin saja Mas Daryl sambil saya membahas ini ya. So, bisa dikatakan ada 3 jenis dorongan atau pemicu atau reminder dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu yang tadi namanya itu motivasi ya berhubungan dengan ini juga. Yang pertama adalah person prompts namanya. Person prompts itu adalah motivasi, pemicu, kemudian reminder yang datangnya dari dalam diri kita. Yang kedua adalah context prompts atau triggers. Itu berarti lingkungan. Dan yang terakhir, yang powerful sekali itu adalah action triggers, action prompts. Saya jelaskan lagi satu persatu secara cepat aja ya Mas Daryl. Jadi yang namanya person triggers atau prompts ini, itu berarti bergantung pada Anda untuk melakukan sesuatu. Anda memiliki bisikan semacam, wah ketika Anda merasa lapar atau ingin buang air kecil, atau Anda merasa sakit, ya. Itu diri kita memperhatikan jenis bisikan itu, lalu memaksa kita untuk mengambil tindakan. Kalau kita haus atau kita lapar, ya kita minum dan kita makan. Itu sudah built in dalam diri kita. Ini adalah perintah fisik dan kita tidak dapat menghindarinya. Artinya dalam kata lain,
ini mengatur diri kita sendiri mengingat melakukan sesuatu. Bukan ide yang baik menurut BG Fogg. Oleh karena, ayo saya besok mau olahraga lah. Saya bangun jam 5, ya saya pasang alarmnya. Kemudian jam 5 pagi atau jam 6 pagi alarm bunyi, kita matiin, tapi kok maunya snooze aja lah, tunda dulu 5 menit. Jadi ada pengingat tetapi tidak cukup. Walaupun willpower seperti ini penting tetapi tidak cukup, sehingga dikatakan oleh BG Fogg harus ditambah dengan apa? Konteks lingkungan. Apa itu? Itu adalah pengingat eksternal. Seperti ada kalender, ada notice boardnya, ada yang kita tempelkan, ada pemberitahuan, ada notice di handphone kita, ada kalau kita satu tim, ada komunitas, kita saling mengingatkan. Ayo kita, kalau dulu masih belum work from home, sepedaan bareng misalnya gitu kan ya. Atau bagi kita, bagi trainer-trainer, kita punya komunitas di Theocentric Motivation itu saling mengingatkan. Jadi setelah Anda melihat dan mendengar semua konteks atau pengingat secara eksternal tadi, kita akan terbantu untuk melakukannya, ya. Itu konteks dan kemudian person prompt. Tapi yang saya justru mau fokus adalah di tindakannya, action prompt. Nah, ini bergantung pada tindakan untuk memulai suatu tindakan. Jadi tindakan dibutuhkan untuk melakukan suatu tindakan yang lain. Jadi intinya sebenarnya smart listeners, Anda pasti punya rutinitas yang Anda kerjakan setiap hari. Ya, bangun, kemudian pergi ke kamar mandi. Kalau kerja ya pergi memakai sepatu dulu baru pergi kerja. Nah, Fogg menyebut ini namanya anchor moment. Di dalam NLP, Neuro Linguistic Programming, kita sering belajar namanya anchor. Anchor itu bukan angker, anchor itu ANCHOR. Itu apa? Itu adalah sebetulnya rutinitas Anda selama ini yang mengingatkan Anda untuk melakukan suatu tindakan. Jadi itu secara otomatis gitu. Nah, kita ambil beberapa contoh ya Mas Daryl. Setiap kali setelah Anda menyikat gigi atau Anda membuat perilaku baru, dalam hal itu maka anchornya adalah menyikat gigi itu sendiri menjadi anchornya. Karena itu kan dilakukan setiap hari ya. Harapannya semua smart listeners sahabat Sonora minimal pagi sebelum berangkat, bangun pagi, dan sebelum tidur. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai tiny habit recipe oleh yang namanya BG Fogg. Pengingat dalam bentuk tindakan yang tertanam dalam apa? Dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, yang Anda lakukan berarti apa? Identifikasi smart listener sahabat Sonora, apa yang menjadi rutinitas Anda sehari-hari di rumah. Ya, kalau Anda nanti kembali bekerja, apa yang menjadi rutinitas Anda sehari-hari di tempat kerja. Jadi gunakan rutinitas itu menjadi anchor, menjadi action prompt, sehingga membantu Anda melakukan habit yang baru. Saya kasih contoh. Ya, jadi ada dua kata kunci nih. Yang pertama adalah anchor, dan yang kedua adalah new habit. Di dalam anchor atau rutinitas tadi, Anda menuliskan after I, setelah saya rutinitasnya apa, saya akan kebiasaan barunya apa. Jadi rutinitas ditemukan, kemudian rutinitas itu dipakai sebagai pengingat, sebagai pemicu, sebagai pendorong untuk Anda dan saya membangun kebiasaan baru. Contoh, setelah saya sikat gigi, ya, saya akan melakukan 2 kali push up. Jadi makanya tadi masing-masing orang kan rutinitas paginya beda-beda tuh Mas Daryl. Tapi bagi kita, let's say, yang rutinitas itu udah kebiasaan aja dari kecil. Jadi gunakan rutinitas atau komitmen atau kebiasaan rutin Anda saat ini untuk membangun kebiasaan yang baru. Dan waktu membangun kebiasaan yang baru, ingat ya, harus tiny, harus kecil, jangan besar. Jangan setelah saya sikat gigi pagi, saya push up 50 kali. Wah, nggak akan jalan.
Kenapa? Karena motivasi tidak cukup menolong kita untuk melakukannya. Yang kedua, dari sisi ability itu terlalu berat untuk tubuh pertama kali. Jadi bikin dulu aja 2 kali. Bahkan ada yang ngomong begini, 1 kali push up aja dulu. Kenapa? Ditemukan setelah Anda konsisten, maka kata kuncinya konsisten. Push up 1 kali saja selama 7 hari misalnya ya, atau 10 hari. Itu badan mulai nagih tuh. Nah, kalau badan sudah mulai nagih, maka nanti ajaibnya 1 atau 2 kali push up tadi, itu badan sudah mulai terbiasa, bisa menjadi 5 kali, bisa menjadi 10 kali, dan akhirnya lama-lama sudah menjadi kebiasaan. Oke, tahan sebentar Pak Eloy. Kita punya kebiasaan setiap 15 menit itu break. Biar gak terlalu capek push up 50 kali ya. Lagi panas-panasnya loh ini. Baik, masih ada 1 sesi terakhir, Smart Listener juga Sobat Sonora. Kita dinginkan dulu keadaan pagi hari ini. Nanti kita coba panaskan lagi di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan juga hasil dari apa yang sudah Anda dengarkan selama 3 minggu ini ya. Semoga apa yang sudah Anda mulai lakukan, hal kecil, termasuk mungkin juga yang tidak pernah lakukan sebelumnya untuk menuju ke satu perubahan besar itu bisa betul-betul didapatkan. Tentunya 3 poin penting yang dikatakan oleh Bun Denzel jangan sampai terlewatkan, yaitu komitmen, disiplin, dan juga konsisten. Nah, Pak Eloy, kita lanjut lagi setelah break. Silakan Pak Eloy. Oke, Smart Listener Sobat Sonora, ini sesi yang terakhir kita ya. Jadi terus pikirkan saja, yang paling penting adalah tindakan praktek setelah semua sesi ini berakhir ya. Jadi yang paling diingat ada 3. Yang pertama, ternyata tiny habits itu, perilaku-perilaku kecil, itu adalah cara untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang bagus ya. Yang kedua, ada rumusannya. Apa itu? Yang namanya tindakan, perilaku, behavior, termasuk disiplin, komitmen, konsistensi, kerja keras, segala macam itu ada rumusannya, yaitu M, kemudian A, kemudian T atau P. Jadi M-nya adalah motivation, A-nya adalah ability, T-nya adalah triggers. Ya, kalau mau ganti motivasi, bikin kemauan, ya, mau berubah, ya, mau bekerja keras, mau disiplin, tapi harus ditambah dengan kemampuan, kemampuan fisik, kemampuan secara dana dan sebagainya, dan kemudian ditambah dengan triggers. Apa itu? Pemicu, pendorong, pengingat. Nah, di sesi hari ini kita lagi fokus banyak di triggersnya, ya. Dan tadi sudah disampaikan triggers itu ada 3. Yang pertama adalah dari diri kita sendiri, mengingatkan diri sendiri. Ini membutuhkan berarti willpower, niat. Ayo besok bangun pagi, ayo menulis, ayo bersedekah dan segala macam itu kan ya. Tapi kemudian ada yang kedua, lingkungan. Jadi itu ada tempelan-tempelan di dinding, ya kan ya. Lalu kita dalam satu komunitas kita sendiri saling mengingatkan, bisa. Tapi yang bagus juga, yang justru saya suka adalah action triggers, action prompts. Apa itu? Jadi tindakan, rutinitas kebiasaan Anda yang sudah ada selama ini digunakan untuk apa? Membangun kebiasaan baru. Namanya rutinitas itu disebutnya adalah anchor. Anchor itu adalah rutinitas Anda selama ini yang secara otomatis udah jadi kebiasaan kan, nggak usah yang namanya kita udah terbiasa minum teh di pagi hari, ya otomatis aja nggak usah mikir minum teh. Nah, setelah minum teh itu, di situ bangun kebiasaan baru. Nah, jadi saya sekarang membahas juga ada pentingnya namanya emosi dalam semua yang kita lakukan ini, Mas Daryl. Jadi dalam kehidupan dan pekerjaan kita cepat menemukan kesalahan dalam kelemahan kita. Kita mengkritik diri karena gagal melakukan atau tidak mengambil tindakan saat dibutuhkan. Misalnya menyampaikan pendapat selama rapat, mengatakan hal yang benar kepada teman yang sedang mengalami masa sulit. Namun jarang, ya, jika pernah, kita mengenali dan merayakan pencapaian kita sendiri, baik pencapaian besar atau pencapaian kecil. Nah, ini dibutuhkan di dalam membangun kebiasaan. Yang namanya itu adalah celebrate. Nah, sehingga
dikatakan bahwa setelah Anda menemukan yang namanya perilaku tadi, lalu melakukan kebiasaan baru yang ingin diubah, langsung rayakan. Contoh, tadi saya mengatakan contoh, setelah saya sikat gigi pagi hari, saya langsung push up 2 kali. Nah, tapi yang kemudian dilakukan adalah rayakan. Setelah Anda selesai melakukan push up 2 kali itu, rayakan. Gimana? Apakah rayakan kita langsung makan-makan besar? Tidak. Itu bisa dimulai dengan kata kalimat positif untuk diri Anda sendiri saja. Jadi misalnya, good job. This is good. I can do it. Nah, kenapa? Karena otak kita ternyata membutuhkan itu. Sehingga B.J. Fogg menyimpulkan di dalam membangun tiny habits itu, yang pertama secara praktis nih, temukan anchor momennya, temukan rutinitasnya dulu. Ya. Kemudian yang kedua, jadikan rutinitas itu sebagai pemicu Anda untuk apa? Membangun tindakan kecil. Ya, jadi tindakan kecilnya apa? Ya, tadi itu push up 2 kali. Kemudian kalau Anda sebagai seorang sales yang bekerja dari rumah, maka kirimkan WhatsApp kepada 1 orang nasabah atau calon pembeli Anda dalam bidang properti misalnya, gitu kan ya. 1 orang dulu saja. Jadi setelah saya sikat gigi pagi hari atau mandi pagi hari atau doa sembahyang, saya akan WhatsApp kepada 1 orang customer saya. Yang terakhir adalah rayakan seketika, segera, celebrate instantly. Jadi anchor moment, anchornya, rutinitasnya penting. Kemudian bikin yang namanya tiny habits, ya, tiny behavior itu, yang kecil-kecil dari tindakan kecil. Dan yang terakhir, ketika Anda berhasil melakukannya, langsung di-celebrate, langsung dirayakan. Itu untuk mereward sendiri ya, Pak Eloy ya? Oh, betul Mas Dari, itu reward untuk diri sendiri. Itu karena otak kita membutuhkan emosi itu. Apapun yang kita lakukan dalam hidup, itu kan pasti berhubungannya dengan emosi perasaan kita. Ya, betul. Ketika perasaan kita happy, senang, dia akan mau melakukan hal yang sama lagi esok hari. Baik. Nah, jadi silakan Mas Dari. Pak Eloy, ini sebenarnya pembahasan masih panjang saya yakin, tapi kita harus mengakhiri karena sudah tinggal 3 menit. Saya yakin banyak hal yang mau disampaikan sebagai sebuah konklusi untuk perbincangan pagi hari ini. Silakan Pak Eloy. Baik Mas Dari. Jadi smart listener sahabat Sonora, ini perlu untuk menjadi follow up dari pembahasan kita selama 3 minggu ini. Ya, sederhana. Saya minta Anda untuk memikirkan rutinitas, 1 rutinitas aja. Kemudian putuskan 1 kebiasaan baru yang Anda mau kerjakan selama let's say 7 hari ke depan. Ya. Jadi gunakan kalimat setelah saya isi dengan rutinitasnya apa. Kemudian saya akan isi dengan tindakan perilaku kebiasaan baru Anda apa. Contoh nih ya, setelah saya mematikan alarm di pagi hari tanpa snooze loh ya. Itu berarti rutinitasnya kan banyak di antara kita yang sudah terbiasa menggunakan alarm di pagi hari. Saya selalu menggunakan alarm di pagi hari. Gunakan itu sebagai prompts, triggers. Jadi setelah saya mematikan alarm di pagi hari, saya akan bangun mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang baru itu. Artinya apa? Sholat, sembahyang. Gitu kan ya. Jadi itu berarti apa? Lagi membangun kebiasaan sholatnya, lagi membangun kebiasaan sembahyang doa paginya. Setelah contoh yang kedua, setelah kaki saya menyentuh lantai di pagi hari, kalau kita tidur kan ada ranjang tuh. Betul. Maka saya mengatakan setelah kaki saya menyentuh lantai di pagi hari, saya akan berkata, this is the day. Ini hari yang menyenangkan. Itu dibangun tuh afirmasi-afirmasi itu Mas Daryl. Kalau tidak ya nggak terbangun kebiasaannya. Contoh yang lain, setelah saya menyiram atau flush toilet di pagi hari, kan banyak di antara kita yang bangun pagi itu langsung menuju ke toilet. Ya, buang air kecil lalu flush kan. Jadikan itu sebagai rutinitas untuk membangun kebiasaan baru, yaitu push up 2 kali.
Oke. Dan setelah Anda push up 2 kali, ngomong sama diri sendiri, this is good, I can do it. Lalu tepuk tangan sendiri aja. Nah, setelah saya berbicara dengan, misalnya, setelah saya berjalan masuk kantor, bagi nanti yang masuk kantor, saya akan tersenyum dan menyapa setiap orang yang saya lihat. Itu berarti berjalan masuk kantor, itu rutinitas. Kan memang masuk kantor kan bagi yang tidak work from home. Lalu, apa kebiasaan barunya? Tersenyum dan menyapa setiap orang yang saya lihat. Terakhir, setelah saya berbicara dengan konsumen, entah itu langsung atau melalui telepon, saya akan tersenyum dan mengucapkan terima kasih telah menjadi pelanggan kami. Itu dibangun. Jadi, listeners dan sahabat Sonora, praktis-praktisnya, contoh-contohnya sudah banyak sekali. Tinggal sekarang Anda putuskan untuk apa? Untuk praktek. Dan nanti kita bertemu di dalam kesuksesan kita masing-masing membangun kebiasaan-kebiasaan baru untuk hasil yang 10 kali lebih baik. Oke, baiklah. Itulah 3 minggu perbincangan kita. Semoga apa yang disampaikan sama Pak Eloy Zalukhu mengutip dan juga belajar dari beberapa statement yang sudah disampaikan tadi dari Biji Fok itu bisa memberikan kita satu kebiasaan kecil yang akan terus dilakukan dengan komitmen, kemudian juga disiplin dan juga konsistensi sehingga resultnya sangat luar biasa dan dalam bentuk yang besar. Pak Eloy, terima kasih banyak loh pagi hari ini waktunya. Sama-sama Mas Daryl, terima kasih. Sehat selalu untuk semua ya. Sama-sama, salam untuk keluarga di rumah dan sehat-sehat selalu. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zalukhu katakan, yes I can keep the smile. Be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.